Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Majelis Ulama Indonesia mengatakan telah melakukan sidang pleno untuk membahas terkait pengunduran diri dari Ki Haji Miftahul Akhyar sebagai Ketua Umum MUI. Dan aneh tapi nyata bahwa keputusan musyawarah mufakat dari Majelis Ulama Indonesia ini menyatakan menolak pengunduran diri Ki Haji Miftahul Akhyar. Artinya tidak mau menerima pengunduran diri Ki Haji Miftahul Akhyar. Ini kan aneh, lucu ya. Baru tahu ada itu. Yang namanya pengunduran diri itu kan hak prerogatif seseorang. Nggak ada yang bisa ngalang-halangi. Nggak ada istilah sah atau tidak sah. Oh, mundur ya, mundur kok dipaksa gimana sih? Anggota DPR RI itu bisa digantikan dengan syarat diantaranya yang bersangkutan mengundurkan diri. Karena itu hak prerogatif. Nggak ada ya seseorang pun, pihak manapun yang boleh menghalang-halangi orang mengundurkan diri. Gitu. Nah, kecuali seseorang menjadi ketua sebuah organisasi memiliki kasus serius di tubuh organisasi itu. Dia mengundurkan diri, tetapi tidak lantas kemudian lepas tanggung jawab atas kasus atau persoalan yang dimilikinya. Misalkan korupsi gitu ya, atau ngembat duit organisasi itu. Ya dia mundur, tetapi harus bertanggung jawab mengembalikan dana yang dikorupsi itu. Selain juga harus bertanggung jawab di muka hukum. Ini game. Nah, Kiai Miftahul Akhyar ini kan nggak punya persoalan apapun di tubuh MUI. Beliau menyatakan mundur dari ketua umum MUI karena memang hak keputusan pribadinya. Persoalan kemudian di tubuh PBNU karena beliau adalah rais amnya, ada aturan yang tidak membolehkan rangkap jabatan, itu urusan lain, itu urusan internal PBNU. Nggak ada kaitannya dengan majelis ulama. Seandainya pun di PBNU membolehkan rangkap jabatan dengan pengurus MUI, itu pun nggak masalah, nggak ada urusan seandainya Kiai Miftah kemudian melakukan pengunduran diri. Pada intinya yang namanya mengundurkan diri itu hak prerogatif seseorang dari manapun. Bupati juga bisa mengundurkan diri, menteri, gubernur, bahkan presiden pun menyatakan mengundurkan diri, nggak boleh ada yang menghalang-halangi. Ini kelucu nih sidang pleno MUI. Saya baca nih beritanya ya. Rapat pimpinan tolak Miftahul Akhyar mundur dari ketua MUI. Tolak. Maksudnya apa ini? Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Amir Syah Tambunan menyatakan forum rapat pimpinan atau Rapim MUI menolak pengunduran diri Miftahul Akhyar dari kursi ketua umum. Rapim MUI yang digelar pada hari Selasa 15 Maret kemarin secara khusus membahas surat pengunduran diri Miftahul Akhyar dari kursi ketum MUI. Secara aklamasi dan mufakat, beliau diputuskan tetap sebagai ketua umum. Artinya permohonan mundur sebagai ketua umum MUI tidak terima atau ditolak karena amanah Munas MUI 10, beliau memimpin MUI 2020-2025, kata Amir Syah kepada CNN Indonesia. Ya iya memang ini jalan pikirannya seperti apa ya? Kok maksa-maksa orang gitu. Ya memang dipilih secara aklamasi di Munasnya. Sama kayak presiden dipilih melalui pemilu yang sah pada 2019 yang lalu. Seandainya ya lagi kira-kira kan, Pak Jokowi hari ini menyatakan mengundurkan diri sebagai presiden Republik Indonesia. Itu sah, nggak boleh. Nggak ada pihak yang boleh memaksa-maksa untuk menahan beliau tidak mundur. Sama tidak bolehnya memaksakan diri untuk mengundurkan diri Presiden Jokowi juga nggak boleh kalau yang bersangkutan masih bersedia dan nggak punya kasus. Kan begitu. Lucu. Gimana sih ini?
Ini jadi pertanyaan-tanya, ini ada apa ini? Ada apa ini? Rapim MUI gandoli, nyakeli, menahan Kiai Haji Miftahul Ahyar untuk tetap menjadi ketua umum MUI. Ini bertanya-tanya, jangan-jangan eh, takut kehilangan benteng saja, hanya untuk jadi tameng saja di Majelis Ulama sehingga dipertahankan. Karena tamengnya dari ketua umum PBNU kan sangat kuat gitu ya. Takut kalau nanti ketua umumnya bukan dari PBNU, dihajari terus MUI karena sering kontroversial oknum-oknumnya nggak kuat kan begitu. Walah, saya lanjutkan. Amir Shah menilai Miftahul Ahyar sebagai ulama yang rendah hati dan mengayomi sebagai pemimpin umat, baik di posisinya sebagai Rais Am PBNU maupun di MUI. Baginya, peran Miftahul Ahyar sangat dibutuhkan untuk mempersatukan umat di tengah suasana menghadapi pemulihan ekonomi. Dia mengatakan bahwa Kiai Miftah sebagai pemimpin yang rendah hati mengayomi umat. Akan tetapi, sejauh ini, selama ini yang saya pantau, justru oknum-oknum pengurus MUI pusat yang kadang-kadang menurut saya itu tidak sopan, tidak etis berbicara di depan media, di depan publik, atas nama atau sebagai dengan embel-embel pengurus MUI. Kalau panjenengan nih, elit-elit MUI menghormati ketua umumnya, menghormati Kiai Miftahul Ahyar, mestinya sebelum Anda ngomong kepada media di depan publik, apalagi membawa jaket MUI atas nama pengurus MUI, mestinya harus dikonsultasikan dulu dengan ketua umum MUI. Apakah sudah benar atau tidak saya ngomong begini atas nama MUI? Karena kalau tidak, kalau salah, justru akan mengotori lembaga MUI. Akan mencemari MUI, menjatuhkan harkat wibawa martabat MUI. Sebagaimana yang sering kita dengarkan, ada salah satu pengurusnya sering sekali berkuar-kuar di media, tapi kontraproduktif dengan visi misi bangsa dan negara ini. Meminta Densus untuk dibubarkan, mengkritik Densus, merendahkan Densus, merendahkan Menteri Agama. Lah Menteri Agama ini siapa? Ketua Umum GP Ansor, kader NU, dihajari oleh wakilnya Kiai Miftahul Ahyar, gimana? Logikanya gimana? Kalau panjenengan menghormati Kiai Miftah, ya tidak begitu caranya dong. Ada angga unggu, punya tepo seliro, punya rasa. Loh saya misalkan, itu kan ibarat duduk sebagai pengurus bareng, dengan enak hati ngajar ngantemin anaknya, sementara dia tahu bahwa itu adalah anak temannya, itu kurang ajar namanya. Kayak gitu mau mundur nggak boleh, ya apa-apaan. Ya sekali lagi bahwa mengundurkan diri, apapun jabatannya, siapapun di posisi itu adalah hak prerogatif yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Kiai Miftahul Ahyar mengundurkan diri dari Ketua Umum MUI sejauh yang saya tahu adalah keputusan final. Dan ini didukung oleh Ketua Umum PBNU yang baru, Gus Yahya Khalil Stakuf. Mendukung. Dan itu memang seharusnya begitu. Orang mau mundur kok dipaksa. Gimana sih? Ya udah digantiin itu sama Anwar Abbas atau siapa. Silakan. Duduk yang enak. Nggak usah ngerusak negara, nggak usah memusuhi program besar bangsa dan negara. Loh, MUI Majelis Ulama mestinya adalah majelis yang sejuk, yang adem, majelis yang di dalamnya adalah orang-orang yang membangun kerukunan hidup umat beragama. Terima kasih, kurang lebihnya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.